Perumusan Pancasila diawali dengan dibentuknya BPU PKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wijodiningrat. BPU PKI melakukan 2 sidang. Sidang yang pertama membahas tentang perumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Adapun 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Lalu pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Lalu dibentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk membahas dasar negara yang merupakan gagasannya. Akhir dari rumusannya itu disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Lalu dalam sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli, BPU PKI membahas tentang pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sebelum Pancasila disahkan, terdapat beberapa perubahan. Salah satunya yaitu terdapat pada sila pertama yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Hal itu dilakukan karena terdapat protes dari tokoh-tokoh Timur yang menganggap bahwa negara Indonesia tidak hanya terdiri dari masyarakat Islam saja. Setelah dilakukan perubahan tersebut, maka Pancasila disahkan yang diketahui oleh kita sekarang. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Demikian menurut Teguh Prasetyo dan Ari Purnomo Sidi dalam membangun hukum berdasarkan Pancasila. Seperti dikutip dari buku Memahami Pancasila karya Faiz Yonas Boa dan Sri Handayani RW. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai pengertian sebagaimana dimaksud pada pembukaan UUD 1945 alinea 4. Dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara karya Ronto, Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki sejumlah makna. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur semua tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Artinya, segala yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan RI harus berlandaskan pada Pancasila. Selain itu, artinya juga seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga berarti bahwa Pancasila adalah dasar dalam mengatur pelaksanaan pemerintahan. Dalam ketetapan MPRI nomor 3 tahun 2000, Pancasila adalah sumber hukum dan dasar nasional. Seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami perkembangan pesat. Hal ini memberikan banyak pengaruh bagi manusia, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan generasi penerus bangsa, penting sekali memiliki Pancasila sebagai landasan dalam bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai ideologi bangsa, sistem filsafat, sistem etika, dan dasar pengembangan ilmu. Oleh karena itu, dengan adanya Pancasila, kita sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu mempelajari, memahami, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar, sehingga dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik sesuai dengan Pancasila.